Karena kalau kita ada di tahun 2005, Tuhan sungguh Dia ingin kita serius dalam bagian itu. Kalau 26 November ada hentakan si jahat di Papua dan goncangan yang berat itu, saudara perhatikan itu ujung timur Indonesia. Lalu 26 Desember lebih gila lagi, itu di ujung barat Indonesia. Gak usah pakai doa, gak usah pakai cari kehendak Tuhan buat yang tidak. Jelas bahwa 2005 ini Indonesia dihimpit dan dijepit oleh bencana. Nah sekarang kita tidak bicara tentang bagaimana cara kita menyelamatkan diri dari bencana, tidak. Dan kalau kita seperti itu, betapa egoisnya kita ini. Tapi yang kita pikirkan dan kita tanyakan ini, ada apa di tahun ini? Saudara, kalau ada di antara saudara sampai hari ini masih beranggapan bahwa badai, gempa bumi, tsunami, angin tofan yang begitu mengerikan membunuh banyak orang, dan bencana-bencana yang lain termasuk kecelakaan-kecelakaan alat-alat transportasi, saudara hentikan saudara berpikir dan berpendapat bahwa semua itu Tuhan kita yang buat, sama sekali. Bahkan Dia tidak pernah menghendaki itu, seizin Dia pun tidak. Semua itu karena si jahat yang membuat. Memang Tuhan mereka itu pembunuh. Maka itu kita jangan diracuni dengan suara-suara lewat TV semuanya, seolah-olah Tuhan kita. Tidak, beda antara Tuhan kita dengan Tuhan mereka. Saya ulangi, kalau Tuhan mereka memang pembunuh, Tuhan kita itu tidak. Saudara catat ayatnya, kita gak usah buka, gak usah baca. Siapakah pembunuh manusia sejak semula? Itu Dia. Baca di Yohanes 8:44, yang belum tahu silakan buka kitab saudara. Jadi bukan Tuhan kita, Dia itu perlu kasih. Sampai Dia menjadi manusia, mengorbankan dirinya untuk manusia. Enggak mungkin Dia bunuh manusia juga, enggak mungkin. Lalu dunia ini kan ciptaan Dia, betul, dunia ciptaan Dia, bahkan alam semesta ciptaan Dia. Tetapi di antara seluruh yang ada di alam semesta, hanya planet bumi yang bukan miliknya lagi. Kita harus tahu itu. Hanya planet bumi yang bukan milik Tuhan lagi. 1 Yohanes 5:19, saudara catat. Nah dari 1 Yohanes 5:19 maka kita tahu siapa yang menguasai dunia ini. Nah saudara baca yang belum tahu. Karena si jahatlah yang menguasai seluruh dunia. Berarti tanpa terkecuali tidak ada sepotong tanah pun, sejengkal tanah pun di dunia ini yang tidak dibawa kuasa si jahat. Itu sebabnya mereka bisa berbuat semau-mau. Wahyu 12 ayat 12 harus tahu. Kita adalah penghuni dan penduduk surga. Betul, itu kalimat pertama. Tapi kalimat kedua, dalam pewahyuan itu Yohanes mencatat, celakalah kamu hai bumi dan laut. Nah, spesifik menyebutnya hanya bumi dan laut, bukan planet lain, bukan tempat lain di ruang angkasa saja. Tidak, yang ada setan hanya bumi ini saja. Tidak ada iblis tempat lain. Di samping di bumi ini, kalau orang tanya kepada saya akan jawab, di dunia ini tempat mana yang banyak setannya? Saya akan bilang gereja paling banyak setannya, bukan di kuburan, saudara. Sebab di gereja lah ada orang berkelahi karena duit. Di kuburan nggak ada orang bertengkar karena duit. Di gereja lah orang berkelahi karena kedudukan. Di kuburan nggak ada. Jadi kalau saya takut kalau ke kuburan nggak ada setannya, semua sudah ke gereja. Maka itu handphone bisa hilang, tas bisa hilang di gereja waktu sembahyang. Setannya banyak betul di gereja sekarang ini. Yang ngundang siapa? Ya pendetanya sendiri. Karena memang mata duitan. Saudara perhatikan ini baik-baik. Jadi setan menguasai seluruh dunia. Itu sebabnya mereka bisa buat apa saja yang mereka mau. Lagi sekarang punya 12. Kepada bumi dan kepada laut mereka hancur. Itu sebabnya setan bisa berbuat apa saja untuk bumi dan laut. Ngeri kalau kita lihat tsunami itu. Bayangkan jarak Sri Lanka dari Aceh ke sana itu 7.000 km. Itu air bisa jalan didorong seperti itu, nggak bisa bayangkan. Dipikir berhenti kena India, kan itu menjorok ke selatan. Ternyata lewat dia sampai ke Afrika. Bayangkan, itu setan model apa yang bekerja seperti itu. Dan jangan berkata itu Tuhan, tidak. Kalau begitu,
ketika setan sedang turun ke bumi dan ke laut dengan geram yang begitu dahsyat. Harus bertanya, siapa yang bisa menghentikan? Jangan bilang Tuhan Yesus. Salah konsep kalau kita berkata Tuhan Yesus menghentikan. Tidak. Efesus 1, 21-23 mencatat kepada gerejalah yang bisa menghentikan dan menghancurkan pekerjaan setan itu. Catat ayatnya. Gereja yang dipercaya Tuhan, Efesus 1, 21-23. Sebab di situ dikatakan segala sesuatu, nama-nama apa saja yang disebut oleh manusia, segala kekuasaan, pemerintahan, otoritas apa saja itu. Efesus 1 dari 20-21-23, maaf, 20. Dikatakan segala sesuatu itu telah, bukan akan loh saudara, diletakkan di bawah kaki Kristus. Nah, seringkali kita tidak meneliti ayat itu karena ada nama kaki Kristus, yaitu Tuhan Yesus. Tidak. Karena ayat yang sebelumnya dan sesudahnya berkata, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka ada perbedaan fungsi dan tempat. Apa membuat itu? Yesus hanya jadi kepala saja, maka gereja itu jadi tubuh. Nah, kalau segala sesuatu sudah lewat, sudah pasten, itu sudah Bapa letakkan di bawah kaki Kristus. Dan ternyata Yesus yang di surga sekarang hanya kepala saja. Kita gerejanya adalah tubuh. Dan kalau kakinya yang menginjak itu, saya mau tanya kepada saudara, kaki itu di kepala atau di badan? Awas kamu jawab kaki itu di kepala, Yesus kepiting nanti jadi. Bukan. Ya betul nggak? Itu logikanya. Kakinya itu di dunia, kakinya itu di kita, ini gerejanya. Jadi yang mengalahkan setan itu bukan lagi Tuhan Yesus sebagai kepala, tapi tubuhnya di bumi. Jadi kalau tahun 2005 sebagai tanda, saudara, sampai Kofi Annan itu sampai tadi pagi masih kami dengar berita. Belum pernah ada sebuah berita di dunia yang sudah jalan 3 minggu nggak berhenti diomongin orang. Itu kecuali tsunami itu. Terus orang bicara, seluruh stasiun TV dunia. Di negara mana saja orang masih ngomong tsunami. Belum pernah dalam sejarah Eropa, seluruh negara Eropa, itu 25 negara, saudara. Pada minggu pertama setelah tsunami, mereka menganjurkan mengheningkan cekcak 3 menit seluruh negara besar Eropa itu. Wah, itu setelah itu sampai heran juga. Ada apa ini? Berarti dunia sedang ketakutan. Hari ini pemerintah Amerika meresmikan, menemukan penemuan baru, tapi harganya mahalnya luar biasa. Akan diletakkan di lautan Atlantik, Pasifik, Samudra Hindia, Indonesia, mendeteksi datangnya tsunami. Tapi saya pikir, begitu tahu memberitahu ke pantai, orang juga belum sempat lari semua. Betul nggak? Mau secanggih apa alat itu? Nah, waktu saya dengar berita hari ini tentang itu, bayangkan, nggak pernah ada orang ketakutan seperti sekarang. Nah, jadi kalau saudara sekarang mau cari tanah murah beli di pantai, murah semua sekarang ini. Betul, cepat beli di pantai. Saudara, seorang pendoa dari Bandung namanya Yoel. Yes. Masih muda anak ini. Saudara pasti kenal anak ini. Waktu dia kena bire pada bulan November yang setelah gempa 5 hari. Dia berkata begini. Waktu kami ada di pantai di Nabire. Kenapa ya semua orang berkata bukit doa, bukit doa? Kok nggak ada bilang pantai doa? Wih, pertama kali saya dengar kata pantai doa. Saya tanya, Yoel, kenapa kamu bilang pantai doa? Sebab mereka itu masuknya pasti di pantai, daerah pesisir. Kenapa nggak ada pantai doa? Nah, nggak lama terus tsunami. Betul juga ini buat pendoa ini. Sudah waktunya anak-anak Tuhan buat pantai doa sekarang. Karena itu tempat mereka. Salah satu anak saya namanya Deki duduk di sebelah sana, baru tiba tadi malam dari Aceh. Saudara, sungguh-sungguh lawatan Tuhan luar biasa. Negara bantuan asing pertama yang masuk justru negara Kristen ke situ, sudah. Yang pertama datang. Ini menunjukkan betapa Tuhan begitu cepat geraknya itu. Nah, ini waktunya. Maka kita punya duit cepat beli tanah di pantai, lagi murah sekarang. Buat pondok-pondok doa di sana. Wah, itu betul sekali. Jangan di gunung terus, mulai turun sekarang. Ketika orang ketakutan, di situ anak-anak Tuhan mulai mendirikan kerajaan Tuhan. Amin. Ini waktunya. Nah, jadi kita harus tahu, bukan Yesus Tuhan lagi yang mengalahkan iblis, tetapi gereja harus bertindak, harus bangkit. Kalau gereja tidak bertindak dan bangkit,
maka setan akan seenaknya. Ngeri loh saudara. Kalau gereja nggak segera bangkit menginjak mereka,